Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Saya Eko Bakti Wibowo bersama rekan saya Stefanus Harotnoya. Pada video kali ini kami akan membahas System of Thinking dengan metode OR atau MS dengan studi kasus masalah banjir menahun di ibu kota. Pemikiran sistem adalah suatu pemahaman mengenai keterbatasan manajemen dan kemampuan untuk mengevaluasi sistem yang diajukan oleh pengajar manajemen. Suatu cara pandang komprehensif yang membuat inisiatif perubahan organisasional di masa datang mengalami keberhasilan. Tujuan dan manfaat sistem thinking. Pemikiran sistem memiliki tujuan yaitu untuk menggabungkan kembali pemikiran sistem sebagai pendekatan yang sesuai untuk menemukan kebijakan dan merekayasa manajemen. Sedangkan manfaat sistem thinking adalah 1. Fenomena dasar yang berkembang dengan memperhatikan interaksi dari berbagai hal yang berkaitan. 2. Penyelesaian masalah dengan pendekatan antardisiplin yang bekerja sama secara sinergis sebagai pemecah masalah atau problem solver. 3. Keterbukaan menerima hal-hal baru yang berkembang cepat untuk meningkatkan efektivitas dari keluarga dan organisasi. Dan yang terakhir adalah bekerja sebagai tim untuk menangani proyek besar yang memerlukan suatu visi, misi, dan strategi yang sama untuk diterapkan menurut keahlian masing-masing. Selanjutnya, langkah-langkah dalam berpikir sistem. Bisa dilihat pada gambar, merupakan langkah-langkah dalam berpikir sistem dengan metode OR atau MS. Berikutnya contoh-contoh masalah yang dapat diaplikasikan pada berpikir sistem. Yang pertama, bisa dari tingkat pengangguran yang berada di Jakarta, kepadatan penduduk di Jakarta, atau polusi udara di Jakarta. Pada video kali ini, studi kasus yang akan kami bahas adalah masalah banjir di ibu kota Jakarta yang terjadi dari tahun ke tahun. Telah kita ketahui bahwa masalah banjir di ibu kota Jakarta adalah masalah yang sangat kompleks, ditambah dengan faktor kepadatan penduduk akibat kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, masuk pada identifikasi akar permasalahan banjir di Jakarta. Yang pertama, faktor alam. Curah hujan yang tinggi 277 mm per hari ketika musim hujan, serta adanya banjir kiriman dari Bogor yang melalui 13 kanal sungai yang ada di Jakarta. Selanjutnya adalah faktor sosial. Yang pertama adalah kepadatan penduduk di Jakarta akibat kesenjangan sosial, lalu kurangnya lahan terbuka hijau, drainase, tempat pembuangan sampah, waduk dan kanal banjir yang buruk. Yang ketiga ada pemukiman kumuh di bantaran sungai. Lalu ada faktor geografi. Faktor geografi meliputi mengalirnya 13 sungai di Jakarta dan banyaknya gedung-gedung sehingga menyebabkan penurunan permukaan tanah dan penyempitan lahan resapan air. Faktor budaya, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kurangnya edukasi tentang sungai, dan hidup bersih dari pemerintah. Selanjutnya ada faktor politik. Faktor politik juga berpengaruh pada banjir karena sering dijadikan komoditas politik yang tidak pernah terrealisasikan selama bertahun-tahun, serta dalam penanganannya sangat lambat karena masalah yang sangat kompleksitas. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Telah kita ketahui bahwa kepadatan penduduk disebabkan karena kesenjangan ekonomi yang tinggi dan hanya terpusat di Jakarta, yang menyebabkan juga adanya pemukiman kumuh di sekitar bantaran kali dan sungai. Identifikasi masalah. Selanjutnya kita melakukan analisis dengan lingkaran feedback atau umpan balik. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Kepadatan penduduk berpengaruh kepada penurunan permukaan tanah pun sebaliknya.
Kemudian pembuangan sampah sembarangan berpengaruh pada kurangnya edukasi, juga sebaliknya. Kedua feedback tersebut mempengaruhi banjir. Kemudian, setelah melakukan identifikasi masalah dan analisa satu persatu faktor atau akar permasalahan menggunakan lingkaran feedback, dapat diperoleh hasil berupa rich picture sebagai berikut, yang artinya faktor-faktor tersebut satu sama lain saling mempengaruhi dan berkaitan. Sekarang kita ke solusi dari permasalahan banjir ini menurut kami. Solusi yang pertama adalah melakukan pembenahan sistem drainase secara berkala, normalisasi sungai-sungai di Jakarta, serta lakukan pendataan melalui grafik ke 13 aliran sungai di Jakarta. Yang kedua, dengan merevitalisasi waduk-waduk yang sudah ada dan menambah waduk lagi di Jakarta sebagai penampung volume air ketika musim penghujan. Yang ketiga, membuat rumah susun untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali atau pemukiman kumuh sebagai langkah normalisasi sungai yang semestinya, serta melakukan edukasi langsung terkait pemindahan. Yang keempat, menambah pompa-pompa air di semua kanal pintu air di Jakarta, serta melakukan pengontrolan debit air serta koordinasi dengan pihak petugas di Kota Bogor terkait masalah debit air serta buat data dan grafiknya. Yang kelima, menambahkan daerah resapan air di ruang terbuka hijau seperti melakukan pembuatan taman dan penambahan penanaman pohon di trotoar jalan. Dan yang terakhir, memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang fungsi-fungsi sungai dan pembuangan sampah, serta membuat program organisasi bakti sosial masyarakat seperti susur sungai terkait pembersihan sampah. Semua solusi ini dapat berjalan apabila adanya koordinasi antar komponen dalam sistem, serta pengawasan secara berkala oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan masyarakat yang terdampak masalah banjir ini. Sekian pembahasan kami dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, mohon sampaikan dalam kolom komentar.